Kita sudah ada di lokasi yang digunakan untuk terbang. Pastikan sekelilingnya aman, lokasinya terbuka, dan di atas tidak ada gangguan apapun. Yang pertama sebelum terbang adalah kalibrasi kompas dulu, Pak. Jadi kalibrasi kompas bisa lewat ini, icon hijau ini diklik. Nomor 3 ini ada tulisan kompas. Ya, kompas itu yang nomor 3, 1, 2, 3 kompas. Gulir ke kanan ada kotaan kalibrasi ya, ini diklik aja. Lalu konfirmasi. Oke. Akan muncul gambar seperti ini, kompas kalibrasi, dan kita harus memutar pesawatnya seperti ini. Saat di aplikasi gambar pesawatnya berubah atau LED-nya sudah menjadi hijau, posisikan kameranya menghadap ke atas, lalu diputar lagi 180 derajat. Ketika LED-nya sudah kedip, artinya kalibrasi kompasnya sudah selesai. Sukses kalibrasi kompas, dan di HP sudah hilang atau tulisan kalibrasi kompasnya sukses. Jadi seperti itu. Lalu untuk arming atau memutarkan propeller ini bisa dua cara, yaitu dengan menggunakan stick ke tengah bawah di sini dan di sini bareng, atau stick ke luar bawah. Yang kiri di sini, yang kanan di sini. Saya contohkan, kita yang keluar ke dalam tengah dulu. Seperti ini. Jadi ini drone-nya belum naik, hanya berputar seperti ini. Lalu yang ini ada locknya, ini dibebaskan dulu. Ini masih muter seperti itu. Lalu untuk mematikan baling-balingnya, menggunakan throttle kiri, dikunci ke bawah sampai terkunci klik. Jadi ini pertama dulu Bapak lakukan ini. Atau bisa juga menggunakan cara yang keluar bawah. Jadi seperti ini. Terus ini dilepas. Jadi dalam kondisi seperti ini drone-nya belum terbang, hanya berputar seperti ini. Untuk mematikan, nah ini arming dulu. Untuk arming Bapak coba dulu beberapa kali. Jika armingnya dan off propeller, mematikan propeller sudah betul, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, baik Pak, sebelum persiapan terbang, sebelum drone-nya diterbangkan, pastikan GPS-nya sudah dapat lebih dari 10 ya, atau bar yang atas ini udah hijau, atau di sini sudah kelihatan terbaca 10 satelit. Jadi ini adalah syarat sebelum drone-nya terbang harus hijau dulu, atau GPS-nya sudah di atas 10, minimal 10. Jadi gunanya GPS untuk melok posisi, jadi ketika nanti drone-nya terbang, ada angin akan anteng, drone-nya akan anteng untuk mengunci posisi drone-nya. Jadi itu penting ya Pak ya, untuk GPS-nya harus 10 minimal dan bar statusnya harus hijau. Oke, sekarang pesawat sudah saya pindah ke area yang agak jauh ya, berjarak 4 meter dari kita. Sekarang kita akan coba take off dan landing manual dan otomatis Pak. Take off itu artinya naik 1 meter, nanti landing lagi, naik 1 meter, nanti landing lagi. Yang pertama yang bisa dilakukan take off dan landing bisa dengan cara manual, yaitu dengan arming seperti tadi, seperti ini. Jadi baling-baling sudah muter. Lalu kita bisa gas ke atas. Ini digas ke atas pelan-pelan sampai drone-nya naik sekitar 1 meter. Jadi begini, ini dinaikkan, gas ke atas, naik,
pelan-pelan aja, kira-kira sudah naik 1 meter. Oke, jadi setelah remote-nya saya lepas, lalu untuk landing, Bapak bisa tekan throttle-nya ke bawah pelan-pelan, drone-nya sampai mendarat, dan nanti ketika landingnya menyentuh tanah langsung dikunci, throttle kiri dikunci, pelan-pelan menyentuh tanah, kunci, klek, seperti itu. Jadi untuk take off dan landing manual adalah seperti itu. Kemudian untuk take off dan landing otomatis bisa juga dilakukan tanpa arming, tanpa kita gas manual dari sini. Jadi kita hanya menggunakan fitur yang ada di HP. Ini bisa dilihat. Jadi di sebelah kiri, kalau di kamera kurang jelas, di sebelah kiri ini ada tombol panah ke atas. Jadi ini untuk take off dan landing otomatis. Jadi ketika mau dipakai, nah ini kelihatan ya Pak ya, ini klik, nanti akan muncul konfirmasi seperti ini di slide saja. Ketika di slide maka drone-nya akan naik sendiri sekitar 1 meter. Jadi drone akan otomatis naik sekitar 1 meter dan bertahan di situ. Lalu untuk landingnya otomatis juga dari HP Pak bisa. Oke, kita ke ini. Nah, ini ada 2 panah, yang satu panah turun ke bawah, yang satu panah turun ke bawah ada tulisan H atau home. Yang dipakai adalah panah yang atas Pak. Nah itu kelihatan, yang atas, yang ini diklik aja, maka akan ada konfirmasi seperti ini. Oke aja, oke, maka drone-nya akan landing sendiri. Landing sendiri sampai propellernya berhenti dan mati, dan remote ada di sana. Oke, sekarang kita akan coba lagi untuk naik, turun, dan rotasi ke kanan dan ke kiri. Oke, saya pakai manual lagi untuk arming. Ini, terus ini untuk naik. Lalu ini untuk turun, saya coba untuk turun. Lalu untuk rotasi ke kiri, ini ke kiri. Lalu rotasi ke kanan. Jadi kalau rotasinya ditahan, drone-nya akan muter terus ya Pak ya. Akan mutar seperti itu terus, dan sebaliknya. Naik, turun. Oke, sekarang kita akan coba untuk gerak maju, mundur, ke kanan dan ke kiri. Ini saya arahkan maju ke depan, maka drone-nya akan maju.
stop, lalu ini ditarik ke belakang, maka drone-nya akan ke belakang. Terus ketika saya perintahkan ke kiri, maka drone-nya akan ke kiri. Lalu ketika ini diperintah ke kanan, drone-nya akan bergeser ke kanan. Jika tidak diperintah, remote kita taruh, ini remote sudah kita lepas, drone-nya akan diam seperti ini, bertahan pada posisi yang dikunci. Lalu ketika kita coba tarik drone-nya, kita tarik sejauh 5 meter, kita lepas lagi, maka drone-nya akan kembali ke posisi semula, karena yang dikunci adalah lokasi ini. Maka drone-nya akan tetap berada di situ, walaupun kita sudah tarik ke sana, akan kembali lagi ke sini. Itu adalah fungsi dari satelit GPS, mengunci posisi. Jadi ketika ada angin, drone-nya akan bertahan di posisi itu. Sekarang kita akan mencoba fitur Return to Home atau RTH-nya. Ini sudah nyala, HP dan remote juga sudah nyala. Dan pastikan untuk GPS-nya sudah lock atau sudah hijau. Minimal sudah di angka 10, jadi lokasi home point-nya sudah di record di situ. Nanti ketika RTH pulang kembali otomatis akan mendarat di situ. Oke, kita langsung aja Pak. Kita take off dulu. Saya pakai take off otomatis. Oke, kita naikkan. Oke, ini stick sudah saya lepas. Drone-nya ada di sana. Jika kita cek, ketinggiannya di 31, jaraknya di 116. Ketinggiannya akan saya tambah lagi di ketinggian 50. Oke, 45, ketinggian 45. Terus ini ya. Lalu untuk RTH manualnya, RTH bisa menggunakan remote switch 2 Pak. Jadi yang ini switch 2, ini kan awalnya posisinya di atas, ini dicetrek ke tengah ke bawah, terus dikembalikan lagi ke atas seperti ini. Jadi harus dilakukan sekali, truk, truk, dan harus cepat Pak. Go home. Oke. Ketika remote-nya sudah beep, ada bunyi go home dari aplikasi, maka drone-nya ini sudah mulai pulang, mendarat. Drone-nya sudah mulai landing.
Jadi ketika RTH, drone-nya akan sampai mendarat dan dinamonya sampai berhenti sendiri di tempat semula. Kalaupun akan bergeser hanya sekitar 1-2 meter aja Pak, untuk akurasinya itu aman. Karena memang fungsi RTH-nya sudah berfungsi dengan baik. Jadi remote dari tadi saya tinggal, drone-nya bisa kembali di home, di tempat lokasi semula. Lalu berikutnya, ketika drone-nya RTH, kita juga bisa membatalkan perintah RTH-nya Pak. Jadi ini drone-nya dalam kondisi mode RTH, RTH-nya aktif, drone-nya akan kembali ke posisi kita, ke posisi home point. Sudah mulai mendarat drone-nya, mulai landing. Untuk membatalkan RTH, kita bisa menggunakan switch 1. Switch 1 yang awalnya ada di atas, sama seperti switch 2. Dicecer ke bawah, lalu kembalikan ke atas. Oke, kita coba ya. Ini drone-nya. Sekarang kita batalkan. Track. Maka RTH-nya sudah batal, dan drone-nya diam. Lalu kita bisa turunkan secara manual. Kita bisa daratkan secara manual. Karena tadi fitur RTH-nya sudah kita batal, jadi drone-nya minta perintah dari remote lagi. Kita bisa turunkan lagi secara manual. Daratkan, turunkan, turunkan pelan-pelan. Ketika landingnya menyentuh tanah, segera dikunci. Plek. Oke, seperti ini Pak tutorialnya. Nanti di latihan Bapak diupayakan aja latihannya. Yang pertama dulu melancarkan stick kiri dan stick kanan dulu di jarak 2 meter. Jadi seperti ini. Naik 2 meter, oke, segini. Jadi di jarak ini Bapak latihan dulu untuk menggunakan stick kanan, pindah ke kanan, pindah ke kiri, maju, mundur, mencoba naik, turun, rotasi kanan, rotasi kiri, sampai nanti kira-kira 1 bulan Bapak latihan ini dulu, sehingga dirasa cukup lancar untuk pengoperasian stick kanan dan stick kirinya. Baru setelah 1 bulan Bapak bisa melanjutkan latihan ke mode RTH-nya atau mode return to home-nya. Jadi di 1 bulan pertama saran saya Bapak latihan di area lapangan aja seperti ini, remote di sini, drone ketinggian 2 meter 3 meter, lalu untuk gerak kanan kiri, maju mundur, rotasi kanan rotasi kiri, naik turun sampai penggunaan stick kanan dan stick kirinya lancar. Jika kira-kira sudah 1 bulan Bapak lancar menggunakan stick kanan stick kiri, lalu latihan berikutnya bisa yang ke zona yang agak jauh, zona 100 meter, 200 meter, 300 meter, 400 meter, bertahap untuk mencoba fitur RTH-nya, kembali ke tempat, kembali ke posisi semula. Lalu yang belum saya sampaikan yaitu tombol kamera. Ini tombol kamera yang di sini. Ini kalau ditarik ke belakang,
maka kameranya akan turun. Seperti ini, Pak. Lalu jika tombol kamera ini saya dorong ke depan, maka kameranya akan naik lagi, lurus ke depan. Oke, untuk penutupan video ini saya akan landing secara otomatis menggunakan aplikasi supaya drone-nya landing sendiri. Pakai yang ini ya Pak ya, yang atas, yang panah landing yang atas. Klik konfirmasi oke. Oke, baik Pak Subhan, videonya saya rasa sudah cukup. Untuk tutorial penerbangannya, latihan dari penjelasan unit, persiapan sebelum terbang, sampai kita coba terbang dan fitur RTH-nya. Sepertinya poin-poinnya sudah saya sampaikan semua. Nanti jika tetap ada pertanyaan, silahkan Bapak bisa WA saya untuk sharing lebih lanjut tentang penggunaan unit ini. Terus untuk informasi perawatan baterai nanti akan saya kirim di WA juga. Ini segera saya packing, saya kirim. Nanti sebelum barang sampai, Bapak bisa lihat video ini dulu untuk dipelajari. Nanti ketika videonya sudah dipelajari, drone-nya sudah datang, Bapak bisa praktek sambil didampingi video ini. Semoga videonya bermanfaat, Bapak cepat lancar latihannya, dan barangnya awet. Sukses selalu Pak Subhan, terima kasih orderannya dari Bandung, semoga berkah. Terima kasih. Dadah.